Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar ilmu agama, dimudahkan Allah untuk bisa mengamalkannya, sehingga ini semuanya bisa bermanfaat ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kemarin kita sudah membahas bab yang ketiga, yaitu siapa yang mengamalkan tauhid atau mewujudkan atau berusaha merealisasikan tauhid, niscaya ia akan masuk surga tanpa hisab. Karena Bapak sekalian rahimakumullah, tauhid ini bukanlah sesuatu yang hanya wacana saja atau sekedar wawasan saja. Akan tetapi tauhid ini juga harus berusaha kita wujudkan atau realisasikan atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil, baik dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan juga dari bid'ah yang berupa perkataan, juga dari perbuatan maksiat. Maka ini semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat. Dan juga kita berusaha betul-betul menghindarkan diri dari segala perbuatan syirik besar yang ini bisa membatalkan tauhid kita, bisa membatalkan keislaman kita, dan juga kita berusaha menjauhkan diri dari syirik kecil yang ini juga bisa meniadakan kesempurnaan tauhid. Ini kemarin bab 3. Kemudian yang sekarang kita masuk bab keempat, yaitu takut terjatuh kepada kesyirikan. Takut terjatuh kepada kesyirikan. Bapak sekalian rahimahullah, perlu diketahui bahwasanya syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat bertentangan dengan tauhid. Jadi lawan tauhid yaitu adalah syirik. Dan syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar atau syirkul akbar. Yang kedua syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Yang pertama syirik akbar, syirik besar, yaitu mempersekutukan salah satu jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu setiap keyakinan, juga perkataan maupun perbuatan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersembahkan kepada Allah semata, maka ini adalah tauhid, keimanan dan keikhlasan. Namun jika ini dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini merupakan kesyirikan dan kekufuran. Ini ibadah, segala jenis ibadah. Salat kita misalnya, kemudian kurban kita berkurban, kita berdoa dan lain sebagainya, ini semuanya hanya boleh diperuntukkan untuk Allah saja. Yang tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mempersembahkan peribadatan ini apapun bentuknya
ditujukan kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan. Ibadah dalam artian yang luas semuanya. Pokoknya yang masuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu syirik kecil, yaitu segala keinginan, perkataan maupun perbuatan yang ia tidak mencapai tingkat ibadah, tetapi ia sifatnya wasilah atau perantara. Dia bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar atau syirik besar. Seperti diantaranya ghulu, ghulu, yaitu berlebihan kepada makhluk, entah itu nabi, entah itu orang yang dianggap wali, orang soleh, kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Nah, sifat ghulu, berlebihan seperti ini terlarang dalam Islam. Kenapa? Karena ini bisa menjadi sarana, wasilah menuju apa? Kesyirikan. Nanti lama-lama ia akan disembah sekarang. Ini sudah terbukti dan ini bisa kita buktikan. Makanya Islam itu apa? Melarang segala sesuatu yang ini bisa menjadi wasilah yang bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Maka Nabi juga mewanti-wanti, kalian jangan ghulu kepadaku. Seperti ghulunya siapa? Nasrani kepada siapa? Nabi Isa. Sehingga akhirnya mereka menyembah siapa? Nabi Isa. Maka kita tidak boleh ghulu kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kepada yang lainnya. Maka kemudian Nabi juga mengatakan apa? Katakanlah aku ini apa? Hamba dan Rasulnya. Abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hamba. Artinya apa? Beliau bukan Tuhan. Beliau itu makhluk, bukan khaliq. Beliau itu hamba. Sehingga beliau tidak boleh kita sembah. Kenapa? Beliau hamba. Sehingga jangan kita apa? Berlebih-lebihan. Seorang hamba tidak boleh kita mendudukan seorang hamba sejajar dengan Tuhan. Sesuai dengan Allah tidak boleh. Kita mengatakan misalnya Nabi Muhammad ini adalah penyembuh, bisa menyembuhkan dan seterusnya, bisa mengatur alam semesta misalnya. Kemudian gara-gara Nur Muhammad ini tercipta alam semesta dan seterusnya. Ini pujian yang ghulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak boleh menyematkan sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk, termasuk Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang yang levelnya di bawah beliau, ini ghulu. Sebagian kita menganggap yang orang dianggap wali atau gurunya, katanya apa? Wali sudah memiliki apa? Kafling surga sendiri. Kemudian nanti bisa apa? Memerintahkan malaikat mungkar nakir dan seterusnya. Ini cerita-cerita dusta seperti ini banyak bertebaran di medsos sekalian. Ini termasuk ghulu. Cerita seperti ini. Ini tidak benar. Tidak boleh kita ghulu. Ada lagi yang mengatakan katanya bisa memadamkan api neraka misalnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Malik aja nggak bisa memadamkan neraka, Pak. Penjaga neraka itu tidak bisa memadamkan neraka. Kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini Pak, ini bukan nabi, bukan rasul. Karena bisa memadamkan api neraka. Ini luar biasa ya. Ini sebenarnya cerita dusta ini nyata itu, seperti matahari di siang bolong. Tapi yang menjadikan kita heran kok ia masih banyak yang percaya cerita-cerita seperti ini. Kemudian, maka salat ghulu ini tidak boleh dilarang dalam Islam. Ziarah kubur itu boleh dalam Islam, boleh. Tujuan ziarah kubur itu untuk apa? Mengingat kematian, kemudian apa? Mendoakan penghuni kubur. Ini boleh. Tidak ada yang melarang, ini sunnah. Yang tidak boleh itu apa? Ghulu tadi itu berlebihan kepada penghuni kubur. Kita menganggap kubur ini keramat gitu ya. Itu tidak ada dalam Islam. Dalam Islam itu tidak ada kuburan keramat, itu tidak ada. Semua kuburan sama, Pak.
Kuburan Sunan Tojo kali kuburan Jelubang sami napa mboten? Sami, Pak. Mana yang lebih keramat? Tidak ada yang keramat. Semuanya sama. Kuburan kaum muslimin. Maka tidak boleh kita mengkhususkan ya, makam tertentu ya yang kita anggap keramat. Kemudian kita mengadakan perayaan di situ. Kemudian kita melakukan ibadah di situ gitu. Ada yang iktikaf, ada yang baca Quran, ada yang doa minta ini minta itu. Ya. Ini semuanya bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nanti lama-lama akan disembah itu, Pak. Ya, lama-lama akan disembah. Ya, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dulu awalnya nggak langsung menyembah. Ya, itu yang Wad, Su'a dan seterusnya itu ya. Itu adalah orang-orang soleh dulunya itu. Kemudian setan memberikan bisikan. Ini orang soleh supaya tidak lupa bikinlah patung di tempat-tempat zikir kalian supaya ingat oh ini orang soleh. Awalnya gitu Pak, nggak langsung disembah. Akhirnya kemudian ganti generasi lama-lama disembah patung ini. Itu begitulah cara setan untuk menyesatkan manusia. Maka Islam sangat mewanti-wanti. Ya, ditutup ini Pak, pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian orang-orang soleh ini fotonya kita pajang di rumah. Ya, ada yang meyakini kalau dipajang di rumah nanti bisa begini bisa begitu. Bahkan dulu zamannya COVID ya, pandemi itu Pak, ada yang meyakini Pak, ini kalau masang fotonya fulan ini katanya ya guru atau jaga wali itu Pak, nanti bisa selamat dari COVID katanya. Loh, ini kan sesuatu yang wudu Pak. Ya, karena bisa menyelamatkan kita dari penyakit dan seterusnya. Ini hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan masang si fulan ini Pak fotonya. Ini si fulan sudah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memberikan maslahat dan madarat. Ya. Tapi kan ini wali Ustaz, wali begitu. Nah, ini wudu Pak, wudu tidak boleh. Ya. Kemudian juga bersumpah dengan nama selain Allah. Ini juga masyirikan. Ya. Meskipun tidak sampai syirik besar, tapi hati-hati ini bisa menjadi sarana untuk kesyirikan. Ya. Kemudian riya itu juga syirik kecil. Ya. Dia beribadah ini tujuannya itu apa? Pamer kepada manusia, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita ibadahkan apa? Niatnya hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan mencari pujian dan lain sebagainya. Ya, jadi ini syirik asghar. Syirik besar ini dia bisa membatalkan keislaman seseorang. Ini bisa menjadi orang menjadikan kafir, bisa batal Islamnya sekalian. Adapun kalau syirik kecil ini tidak sampai batal Islamnya. Ya, tapi dia merusak kesempurnaan tauhid tadi, tidak sampai batal Islamnya. Akan tetapi syirik kecil ini merupakan dosa besar. Ya, ini yang jangan mentang-mentang kalau syirik kecil aja loh. Itu dosa besar Pak. Termasuk bersumpah dengan selain Allah. Nabi sendiri mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah faqad asyrak, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Ini tidak boleh. Demi apa demi Rasul tidak boleh Pak. Bersumpah demi Rasul tidak boleh. Dan ini ada Pak, yang mengaku keturunan Nabi dan seterusnya itu mereka bersumpah dengan Rasul Pak. Demi Allah, demi Rasul katanya. Ini kesyirikan Pak. Jadi dia mensejajarkan Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya cukup demi Allah saja. Demi Allah begitu. Tidak boleh tambah demi Allah, demi Rasul. Tidak boleh Pak. Ini kesyirikan. Ini kalau tokohnya aja seperti ini, bagaimana dengan pengikutnya Pak? Bagaimana dengan pengikutnya? Maka ini dilarang dalam Islam. Hal-hal kecil seperti ini dilarang dalam Islam. Islam itu sifatnya mencegah. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka kita memahami dua macam kesyirikan ini. Sehingga akan membantu kita dalam memahami bab-bab tentang tauhid. Kemudian di sini sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Dosa karena syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni apa-apa yaitu dosa yang selain atau di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Ayat di atas Allah ini berkenaan dengan seseorang yang dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Belum bertaubat. Jadi kalau dia berbuat syirik kemudian meninggal belum taubat dari kesyirikannya, maka Allah sudah memastikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan diampuni begitu Pak. Dosa syirik ini sudah kepastian. Adapun dosa yang di bawah kesyirikan ini maka Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendaki. Artinya ketika seorang mati meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, ini dia statusnya tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, diampuni oleh Allah. Kalau tidak ya tetap disiksa menurut keadaan dosanya. Ini terserah Allah Pak. Artinya masih ada peluang untuk diampuni. Tapi kalau syirik nggak ada peluang Pak. Tidak akan diampuni. Kecuali kalau dia sebelum meninggal, dia sudah bertobat, sudah bertobat misalnya. Meskipun itu syirik, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang tadi itu. Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sedangkan pada ayat Az-Zumar tadi Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini nggak bertentangan. Ini makanya jelaskan yang dimaksud dalam ayat An-Nisa tadi, surat An-Nisa ayat 11. Itu maksudnya kalau dia meninggal belum bertobat dari kesyirikan, dia akan diampuni. Tapi kalau belum meninggal, dia sudah bertobat Pak. Apapun dosanya termasuk kesyirikan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi ini tidak bertentangan. Faedah dari ayat di atas yang pertama, syirik adalah dosa besar yang paling besar. Karena Allah mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan belum bertobat darinya. Ini menunjukkan apa? Dosa syirik itu dosa paling besar Pak. Dosa besar paling besar. Ditunjukkan dalam ayat tadi An-Nisa 16. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun kalau di bawah kesyirikan masih ada peluang diampuni. Ini menunjukkan apa? Dosa syirik menunjukkan dosa besar yang paling besar. Maka jangan kita remehkan Pak. Sebagian orang itu ada dia lebih takut zina. Tapi kalau syirik gak takut Pak. Ini kebalik Pak. Kalau zina dia anti betul Pak. Pokoknya saya anti zina, anti miras, anti riba. Tapi kalau syirik masih ikut-ikutan syirik Pak dia. Ini kebalik Pak. Padahal dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dari dosa khamr, lebih besar dari dosa riba. Ini pentingnya kita belajar supaya memahami Pak. Ini mana yang apa? Ada skala prioritas di mana Pak? Dosa yang paling besar itu mana? Syirik. Mestinya ini yang paling takut kita jauhi. Yang paling kita jauhi itu syirik Pak. Paling kita anti mestinya itu apa? Kesyirikan. Kesyirikan. Bukan berarti yang lain terus boleh ya tidak. Artinya ini suatu yang paling besar. Harus mendapat perhatian utama dari kita. Maka kita harus berusaha belajar apa itu syirik, macam-macamnya, bentuk-bentuknya, contohnya seperti apa, supaya apa? Kita bisa terhindar darinya, supaya kita bisa menghindarinya. Kemudian yang kedua, orang yang beriman, faedah yang kedua, orang yang beriman takut dari dosa syirik. Orang yang beriman mestinya dia takut dosa kesyirikan. Kemudian yang ketiga,
dosa-dosa selain syirik yang dibawa kesyirikan ini bila pelakunya meninggal dan belum bertobat, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni ya. Adapun jika tidak, maka ia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya, terserah Allah. Tapi kita nggak bisa memastikan, Pak. Jangan juga meremehkan. Ya, yang penting orang kasih syirik, ya. Mabuk rapopo, yang penting orang kasih syirik. Engkau kan diampuni Allah. Loh, kita tahu dari mana, Pak? Ini terserah Allah, kita nggak tahu, nggak bisa memastikan. Kan diampuni Allah. Dari mana jenengan tahu kalau diampuni dosanya? Iya, kalau diadab sesuai kadar dosanya. Berat, Pak. Ya. Jadi ini masih ada peluang gitu. Tapi tidak kepastian, nggak tahu kita apa kita diampuni. Nggak tahu. Jadi jangan juga meremeh. Yang penting kan nggak syirik, Mas. Ya, judi online nggak apa-apa. Yang penting kan tauhid. Ya, kalau orang tauhid, Pak, mestinya apa? Nggak judi online, takut dia Pak judi. Pak. Ya. Ini konsekuensi dari apa? Realisasi kemana, Pak? Tauhid. Ya, dia menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dosa besar dan sebagainya. Kemudian ayat yang keempat, faedah yang keempat tentang ayat di atas tadi, An-Nisa 116. Ayat ini berisi bantahan atas orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan juga atas Mu'tazilah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar ini nanti kekal di neraka. Ini dibantah dengan ayat An-Nisa ayat 116. Ini menunjukkan apa? Pelaku dosa besar selain kesyirikan, Pak, tidak otomatis kan kafir. Buktinya apa? Buktinya Allah mengatakan apa tadi? Berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan dia mengampuni dosa selain kesyirikan, di bawah kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti ada peluang diampuni Allah, Pak. Berarti tidak kafir. Kalau kafir nggak ada peluang sudah. Nggak mungkin, Pak, orang kafir meninggal terus nanti Allah bisa mengampuninya. Mungkin Allah mengampuni, tidak mungkin, Pak. Dia mati kan kafir. Ini menunjukkan apa? Dosa yang tadi selain kesyirikan dosa besar ini tidak otomatis menyebabkan orangnya kan kafir. Kecuali apa? Kalau diiringi keyakinan dia menghalalkan dosa besar tadi, maka ini bisa kafir, Pak. Dia menganggap mendemi rapopo, Mas. Olah jane iki. Ora salat iki ora apa-apa. Ini bahaya, Pak. Ini bisa kufur. Maka dulu kalau kita kecil ya sering dengar nyanyi apa? Sholat oleh, sholat oleh. Ini perkataan kufur, Pak. Orang sholat oleh katanya. Berarti ini membolehkan apa? Membolehkan tidak sholat. Ini kalau mengingkari kewajiban sholat seperti ini bahaya, bisa kufur. Maka kalau nyanyi itu hati-hati, Pak. Sholat oleh, tidak oleh, Pak. Kita kan pada anak kita tidak boleh, tidak boleh naik. Tidak satu tidak boleh dosa nanti, seperti itu, Pak. Kemudian selanjutnya yaitu ayat ini, ayat An-Nisa ayat 119 ini menetapkan adanya sifat masyiah, yaitu kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kehendak. Dari ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni apa? Dosa yang selain kesyirikan, juga kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Berarti Allah memiliki kehendak. Ya, demikian dosa Allah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.